Oppo kayaknya all in deh di HP flagship terbarunya, Oppo Find X9 Pro. Jadi launchingnya cepet nih, jelang akhir tahun 2025. Jadi smartphone ini punya performance yang gila, kameranya edan, baterainya monster, layarnya flagship. Tapi spesifikasi di atas kertasnya oke nggak sih buat penggunaan nyata? Jadi gue udah pakai smartphone ini seminggu sebelum rilisnya, jadi ya ini nih impresi gue pakai Oppo Find X9 Pro. Kita mulai dari desain. Kebetulan gue udah pakai Oppo Find X8, Find X8 Pro, dan sekarang Oppo Find X9 Pro. Jujur, beda banget sih impresinya ya. Ini lebih mirip kayak Oppo Find X8 tapi ukurannya digedein daripada Oppo Find X8 Pro. Kalau yang versi Pro tuh sebelumnya layarnya melengkung di setiap sudut layarnya, jadi kayak 3D curve gitu dan lebih enak buat digenggam. Kalau Oppo Find X9 Pro sekarang lebih ke iPhone sih. Ya, ini mirip iPhone banget. iPhone 17 Pro Max atau iPhone 16 Pro Max. Serba flat, serba kotak, dan kalau dilihat-lihat ya ini emang iPhone banget desainnya. Terinspirasi persis banget. Ada beberapa kesan ketika gua pakai smartphone ini. Pertama kali menggenggam smartphone ini kayak gede banget ya. Kayak agak lebih tebel gitu dibandingin sama sebelumnya. Tapi kalau secara dimensi, ya bobotnya cuma 224 gram. Emang cukup berat, cukup bulky. Tapi 9 gram lebih ringan dari iPhone 17 Pro Max. Ya nggak ringan-ringan amat, tapi ya seenggaknya lebih enteng lah dibanding sama inspiratornya, ya nggak sih? Dan framenya pakai aluminium. Terus juga bodinya, lapisan warna bodinya di frame dan bodi belakangnya juga nggak gampang kotor karena jejak sidik jari. Jadi teksturnya dibikin matte halus, tetap kelihatan premium. Memang sih ada casingnya warna putih. Ini kebetulan warna putih juga unit yang gue pakai sekarang. Tapi casing putih ini yang bawaan ini kayaknya bakal gampang kotor deh. Daripada kelihatan jelek buat sebuah smartphone flagship, akhirnya gue nekat aja pakai smartphone ini polosan tanpa casing. Toh tetap enak kok. Untuk proteksi, smartphone ini lengkap, tahan lah terhadap segala medan ya, khususnya di eksterior gitu ya, khususnya di luar kayak IP68, IP69. Jadi ya smartphone ini tahan air, tahan semprotan air bertenaga tinggi, tahan air di suhu yang ekstrim, dan juga terpaan debu. Ada satu hal unik sih dari Oppo Find X9 Pro. Menurut gue sih ini unik banget untuk sebuah smartphone Android ya, tapi karena gue pakai iPhone juga, ya sebenarnya kurang lebih sama lah. Karena inspirasinya dari iPhone terbaru, tombol dari smartphone ini tuh nggak cuma tombol power dan volume aja. Jadi ada quick button di bagian bawah. Ini tuh lagi-lagi terinspirasi dengan capture buttonnya di iPhone yang terbaru, iPhone 16 Pro, Pro Max, terus juga iPhone 17 series, dan teknologinya juga mirip-mirip. Jadi ini tuh lebih ke tombol kapasitif ya, bukan tombol fisik yang kasih haptic feedback ketika kita tekan. Dan ya mirip kamera kontrol juga, kita bisa motret pakai tombol ini, bisa ngatur zoomnya. Ya enak lah sebenarnya ya, mirip-mirip kayak iPhone 17 Pro Max, 17 Pro, 16 Pro Max, dan 16 Pro. Terus juga ada tombol fisik lagi nih di sebelah kiri, Snap Key namanya. Ini mirip juga sama iPhone. Tombolnya ya berfungsi buat mengatur beberapa shortcut yang bisa kita pilih di settings. Gue sih pakai tombol ini ya buat ngaktifin voice recorder, karena kan gue seorang jurnalis, suka tiba-tiba doorstop, jadi ya tinggal tekan, langsung voice recordernya nyala. Lanjut ke layar. Layarnya flagship abis sih, LTPO OLED 6,78 inch, resolusinya tinggi, dan punya kerapatan pixel yang tinggi juga. Karena ya layarnya flagship dan LTPO juga, makanya refresh rate-nya dibikin adaptif 1-120 Hz yang bikin lebih hemat daya dan kerasa sat-set aja pas kita buka aplikasi atau game yang ngedukung. Terus juga dibikin aman buat mata, tenang, jadi mau nonton film di kondisi ruangan yang cukup redup, tetap aman. Mode yang terang di outdoor pun tetap enak karena tingkat kecerahannya tembus di 3600 nits. Terus layarnya juga udah dukung semua jenis HDR termasuk HDR10+ dan juga Dolby Vision. Jadi kalau kalian nonton Netflix atau YouTube di resolusi HDR, enak banget pakai smartphone ini. Hal yang baru di Oppo Find X9 Pro adalah OS-nya. Jadi ini pertama di Indonesia yang pakai ColorOS 16, basisnya Android 16, yang ngejanjiin ini komitmen yang menurut gua ini komitmen yang sangat bagus sih dari Oppo ya. Karena Oppo ngejanjiin 5 kali update OS dan 6 tahun security patch. Jadi karena ini Android 16, terus 5 kali update OS, 5 tahun ke depan,
sampai Android 21. Dan patch-nya bisa sampai Android 22. Bayangin, panjang banget kan? Secara tampilan emang sih ini kayak, pas gue lihat kayak, ini campuran kayak ColorOS 15, tapi ada tweak, ada beberapa tampilan yang kayak ini kok iPhone banget ya gitu. Kayak ada beberapa tekstur yang dibikin transparan ala-ala liquid glass di iPhone. Bahkan ketika kalian buka app drawer sekalipun itu kelihatan tuh efek-efek liquid glassnya. Terus ya secara tampilan ini lebih smooth dibandingin sama sebelumnya. Tapi yang patut diapresiasi fitur AI-nya yang lengkap banget sih. Udah pasti ada Gemini, Circle to Search itu dari Google, AI bawaan lah ya. Tapi ada juga fitur-fitur dari Oppo kayak AI Writer, AI Search, AI Eraser di galeri, AI Editor ya di Photos. Tapi yang sering gue pakai ya udah pasti ada 3 sih. AI Editor di Photos itu lengkap banget. Terus transkrip rekaman otomatis, bisa lintas bahasa pula, dan juga AI Writer. Jadi gue kebantu lah saat nulis-nulis caption. Untuk performance-nya, Oppo Find X9 Pro pertama di Indonesia yang pakai MediaTek Dimensity 9500. Ini chip 3 nanometer yang kencang banget, pesaingnya Snapdragon 8 Elite tapi ke atasnya ya. Ya, mirip-mirip kayak Elite Gen 5 kali ya. Dan varian yang masuk ke Indonesia itu cuma 1 ya. Bocorannya. Karena ini video diambil sebelum acara rilisnya berlangsung. Jadi RAM-nya 16GB LPDDR5X, terus memorinya 512GB UFS 4.1. Jadi write dan read speed-nya udah pasti cepet banget. Mau booting OS, buka app, buka aplikasi, beralih antar aplikasi ini udah lancar banget. Skornya gimana? Buat kalian penyembah Antutu. Jadi gua sengaja ngetes 2 kali untuk masing-masing benchmark Antutu dan 3D Mark di ruangan ber-AC yang dingin banget 16 derajat dan juga ruangan tanpa AC yang bisa di atas 31 derajat Celcius. Kalau ruangannya ber-AC di Antutu Benchmark, skornya tembus 3,5 juta poin. Ini gila banget. Tapi anomali langsung terjadi ketika gua ngetes di ruangan tanpa AC yang cukup bikin gerah gitu ya. Langsung drop, skornya di 3 juta poin aja. Selisihnya sampai 500.000 loh. Ini kayak wow, kayak sensitif banget nih terhadap suhu panas nih MediaTek Dimensity 9500. Terus juga di 3D Mark with Live Stress Test, anomali ini juga terjadi. Kalau di ruangan ber-AC, stabilitasnya itu hampir sempurna, 99,7%, tapi ketika dites di ruangan tanpa AC, langsung anjlok di 46,8%. Ngedrop abis. Artinya apa? Ya HP ini sebenarnya gampang kena throttling. Kurang bisa ngehandle beban-beban yang sangat berat, terutama gaming ya, atau sesi multitasking yang sangat panjang gitu. Karena ya lumayan parah juga sih, suhunya bahkan bisa tembus di 43 derajat Celcius ke atas, suhu di backdoornya. Jadi ya kalau mau pakai HP ini buat main game berat, kayaknya mendingan main di kamar atau di ruangan yang ber-AC sekalian. Biar nggak gampang throttling, biar nggak kena drop frame rate. Kelebihan utama dari Oppo Find X9 Pro, baterai. Baterainya edan sih, pantesan bodinya dibikin tebel ini ya karena baterainya udah bisa nyaingin power bank sekalian gitu. 7500 mAh silicon carbon. Jadi sekarang udah eranya baterai silicon carbon di brand-brand asal China. Soal daya tahannya, ini salah satu smartphone dengan catatan screen on time terbaik sih buat gue ya. Gue pakai smartphone ini screen on time-nya bisa sampai 9 jam 49 menit. Gila, ini awet banget. Dan itu pun baterainya masih tersisa banyak buat dipakai lagi sampai pagi harinya. Jadi gua tuh pakai smartphone ini seringnya, nggak sering sih, terkadang ya, pakai dari pagi, malam pulang ke rumah, itu masih online lah ya. Terus gue biarin smartphone-nya sampai pagi, dan akhirnya gue ngecas-ngecas lagi, di kantor lagi. Jadi ya smartphone ini kayak, baterainya tuh kayak susah banget buat dihabisin gitu. Ngecasnya pun cepat. Ada 80 watt SuperVOOC yang udah tersedia dalam box pembeliannya. Ngecas dari 10 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 64 menit. 1 jam lebih dikit. Emang kayak agak lama banget ya. Tapi lihat, ingat juga baterai smartphone ini tuh bukan 5000 mAh lagi, bukan 4000 lagi, tapi 7500 mAh. Jadi ini lumayan singkat. Sekarang kita bahas ke jualan utamanya Oppo Find X9 Pro di bagian kamera. Jadi Oppo ngerombak total sistem kameranya. Sekarang kamera utamanya pakai 50 megapiksel, sensornya Sony Lithia 828, kamera ultrawide-nya 50 megapiksel, dan kamera selfie-nya akhirnya di-upgrade ke sensor 50 megapiksel dan udah support autofocus. Selfie expert banget nih Oppo nih ya. Tapi bintang utamanya tuh kamera periskop telefotonya. Hasilnya untuk zoom 3 kali dengan focal length 70 mili lah ya. Detailnya tuh edan sih. Ini jelas
jelas banget. Dan jujur selama gue pakai smartphone ini, gue malah jarang pakai main kameranya. Gue keseringan pakai zoom 3 kali, 6 kali, bahkan sampai 13 kali. Karena detailnya tuh enak banget buat dilihat gitu. Dan minim edit, kalaupun ada yang kurang, ada yang sedikit goyang, kalian tinggal masuk ke AI editor, terus ya tinggal di AI enhance clarity. Karena resolusinya bakal ditingkatin, terus juga tinggal ngaktifin AI unblur. Yang blur-blur tuh bakal langsung diperbaiki sama AI smartphone ini. Apalagi ya buat motret candid-candid di stasiun kereta misalnya, atau motret-motret objek kayak helikopter yang lewat di atas gitu, kayak snap langsung jepret, langsung bagus hasilnya. Kayak gue lebih asik aja gitu, lebih menikmati pakai kamera periskop telefoto di smartphone ini. Apalagi dia juga udah support telemakro yang bisa motret jaraknya deket banget. Motret mata nih, detail mata bisa. Terus motret jarum pentul yang warna-warni, detailnya tuh dapet banget. Bahkan motret-motret mainan dari jarak yang sangat dekat juga bisa. Motret mekanisme pulpen ketika gue nulis di kertas itu kelihatan juga gitu pakai kamera telemakro di smartphone ini. Jadi secara detail bagus banget. Kalaupun ada efek bokeh, separasi objek utama dengan latar belakangnya tuh enak, buramnya gitu, nggak ada kebocoran, dan warnanya natural banget. Kamera utamanya sendiri gimana ya, karena periskop telefotonya terus gitu ya. Ya beberapa kali ngejepret pakai kamera utamanya, hasilnya udah pasti bagus banget. Terus dynamic range-nya juga luas, jadi separasi warnanya tuh enak buat dilihat. Warnanya vibrant tapi nggak lebay, tetep kelihatan natural. Terus juga kalau motret orang di mode potret juga kelihatan rapi. Gua nggak tahu di Indonesia bakal dijual atau enggak karena belum ada informasinya. Tapi kalau di pasar luar, di China khususnya, itu ada telephoto extender. Ini kayak kit fotografinya gitu yang bikin zoom optiknya bisa sampai 230 mili, jadi jauh banget. Oke, sekarang waktunya kita rekap nih. Kelebihannya apa aja? Yang pertama, baterainya udah pasti. Baterainya tuh gila banget daya tahannya. Sistem kameranya juga serba bisa. Kalian mau motret angle apapun, mau deket, mau jauh, mau ultra wide, mau selfie, semuanya bagus. No debat, ini beneran bagus. Layarnya juga terang, SDR-nya juga tajam. Terus juga tingkat kecerahannya juga menurut gue pas banget, khususnya di luar ruangan. Dan ini yang penting sih, komitmen software, komitmen OS. Gak banyak brand smartphone yang berani kasih update OS sepanjang ini selain Samsung. Dan Oppo meskipun masih lebih rendah dari Samsung komitmen softwarenya 5 tahunan, tapi ya seenggaknya ngejamin smartphone ini bisa kalian pakai dalam jangka waktu yang sangat panjang, di atas 3 tahun. Ya bisa jadi investasi nggak sih? Kalian beli ngeluarin sampai 2 digit, belasan juta mungkin ya, dan bisa dipakai sampai 2-3 tahun ke depan untuk konten dan untuk diputar lagi duitnya. Dan kekurangannya, ya ini flagship, tapi ada juga kekurangannya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ingat, di performance sih. Performance-nya tinggi, tapi gampang throttling, apalagi di suhu yang udah panas, di suhu ruangan gitu ya. Kalau yang ber-AC sih aman-aman aja. Terus, aplikasi di ColorOS ini ada beberapa yang nggak ngedukung 120 Hz. Ini sebenarnya agak kurang sih ya. Tapi ya, untuk games-games ada beberapa yang udah support refresh rate tinggi, frame rate tinggi, jadi ya tetap aman lah, tetap ditunjang sama Dimensity 9500 ini. Jadi Oppo Find X9 Pro ini sebenarnya buat siapa? Jadi kalau kalian seorang gamer hardcore yang senang main game berjam-jam dan butuh performa stabil, rasanya smartphone ini kurang pas buat kalian pilih sih. Ini tuh HP buat seorang kreator, HP buat seorang fotografer, HP buat pengguna yang pengen punya smartphone dengan kamera yang perfect, kamera yang bagus buat ngambil semua sudut yang dia pengen. Ditunjang juga sama daya tahan baterai yang menurut gue susah buat dilawan ya. SOT 9 jam itu kayak ini salah satu yang terbaik yang pernah gue pakai gitu ya. Emang sih smartphone ini tuh flagship dan hampir terlalu bagus lah ya. Hampir sempurna bisa dibilang. Dengan satu catatan besar, sedikit cacat di bagian stabilitas performance-nya. So, segitu aja sih impresi gue pakai Oppo Find X9 Pro ini selama kurang lebih seminggu sebelum rilisnya. Ya, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.